Ini video. Video dulu. Jadi hari ini spesial. Ini video. Video. Oh. Ini. Jadi hari ini spesial, gue mau ngajak bokap gue nonton film yang lagi happening, agak lain. Ya, kebetulan juga hari ini ngajak-ngajak satu teman kantor. Papa tau nggak? Papa tau nggak ini filmnya tentang apa? Agak lain ini. Nggak jelas. Belum tahu ya tentang apa? Agak lain. Nggak jelas. Oh. Makanya mau jelasin nonton. Ya udah, kita jadi nonton sama-sama. Abis itu, Ngomongan gue juga nggak jelas. abis itu kita bakal bahas nanti experience setelah nonton agak lain gimana. Oh banyak coy nonton di jam kerja. Ini adalah salah satu bentuk support buat perfilman tanah air. Yoi. Yes, episode perdana ini kita baru aja nonton film yang lagi viral banget lah ya. Per hari ini udah 4 juta yang nonton. Dan hari ini gue nonton sama bokap gue. Ya, Pak. Mantap. Tadi kita nonton berlima. Sebelumnya itu 4 juta kurang 5 orang. Begitu kami nonton jadi 4 juta. 5 orang! Oke, tanpa panjang lebar, Pak, gimana? Agak lain film yang akan kita bahas hari ini nih, film perdana di episode ini. Ya, sesuai dengan judulnya memang agak lain. Gimana? Agak lain. Experience-nya abis nonton. Enjoy nggak? Ya, setuju. Asik banget sih filmnya, sesuai dengan judulnya. Tetapi tadinya jalan ceritanya sangat mengerikan, bukan karena horor-horornya, tapi saya terus nikmatin aja. Tetapi ya awalnya masih mikir kok begini gitu loh, kan ini sebenarnya komedi, iya horornya juga berbau komedi, tetapi ceritanya kurang serak aja awalnya. Tapi ya oke lah. Ya kalau rate 1 to 10, Kan nanti jangan langsung jangan jamin, ya? kalau nggak selesai kita langsung oke rate 1 to 10. Nggak, soalnya Iya, disclaimer iya. dulu. Bokap gue tuh udah nonton film dari mudanya gitu. Papa mungkin udah 10.000 jam lebih nonton film ya. Kayaknya lebih, sampai ada ngantuk-ngantuk juga, soalnya lama banget nontonnya gitu. Paling sering momen adalah bukan nonton film, tapi ditonton film karena ketiduran kalau nonton di rumah. Kalau aku sendiri nonton agak lain, gak nyangka sih secepat ini ya, bisa 4 juta penonton gitu ya. Cuman jadinya rasanya experience-nya di tengah-tengah filmnya horor-horor. Kalau film Indonesia kan banyak kan nih horor nih, Pak. Ini jadi refreshing banget sebagai kita yang nonton. Bener nggak? Enggak. Ada benernya, tetapi banyak salahnya. Saya udah meluangkan waktu banyak untuk nonton film. Udah lebih dari 10.000 jam. Filmnya juga banyak yang saya nonton. Kalau soal nonton film, ini dari saya ya. Saya menikmatinya begini. Pada saat saya nonton, nggak ada pikiran hal-hal lain gitu loh. Jadi umpamanya kita ada problem, nonton tuh bisa terganggu. Nggak 100% menikmati film yang kita tonton itu. Dan tidak menangkap the art of the film. Nonton film yang bagus itu is a serious business. Apalagi berat banget men. Soalnya kenapa? Karena kita masuk bioskopnya bayar. Tapi tadi oke, karena saya dibayarin. Berarti ini Jadi tips mantap. nih, Nah, nextnya. itu tips. Jadi tipsnya adalah untuk membawa teman yang mau bayarin Anda. Berarti nextnya aku mesti nonton lagi sih, karena meskipun tadi juga wah masih mikir-mikir apa nih mau rilis stres nih gitu kan, tetap enjoy gitu karena filmnya lucu banget. Lucunya nggak cuman komedi aja, tapi ada horornya juga, ada dramanya juga. Penilaian film itu kalau dibilang banget itu udah nggak bisa naik-naik lagi. Jadi mendingan bilang lucu aja. Oh, karena lucu. harus lebih progresif lagi. It's not bad, tapi perkiraannya atau penilaiannya it's not bad, cukup lah gitu loh. Tapi ya tetap bagus, which could be better, akan bisa lebih baik dari itu. Dan semoga nanti progres dari film-film Indonesia, especially in comedy, itu perlu lebih progressing lagi dalam hal mengentertain. Karena sekali lagi harus bayar nonton film. Sepanjang 10.000 jam Papa nonton itu ada nggak yang menurut Papa wah ada yang lebih lucu kayak gitu? Boleh dari Indonesia atau dari Filipina? Kalau Asia, setahu saya awalnya sih Filipina ya yang boleh dikatakan tingkat atas. Tetapi kayaknya Korea sudah mulai race dengan Filipina dari segi film-film lucunya. Bagusnya Indonesia jangan jiplak. Mendingan perhatiin di mana mereka can do better, dalam arti kata membuat tren tersendiri yang akhirnya race-nya jadi sehat gitu loh. Karena kalau jiplak itu tetap aja di belakang. Memang kayaknya wah seru banget, lucu banget. Tetapi kalau yang namanya jiplak ya tetap akan di belakang dari gitu yang ya. duluan gitu loh. Jadi mendingan bikin tren yang bagus. Nah ini sebenarnya ini tren sih. Agak lain nih. Kalau lihat dari caranya ya model-model warkop. Nah kalau bedain dengan bandingin dengan warkop itu mulai meningkat kan. Ya bukan dari segi teknologinya aja, tetapi dari segi actingnya Yeah. udah nggak dibikin
dibikin-bikin, udah nggak kelihatan kayak main-main. It's natural lah, boleh dikatakan kalau nggak boleh dinilai lumayan. Ya. Mungkin mengingatkan dia sama Warkop, tapi ada inovasinya gitu. Karena ini berempat nih, awalnya dari podcast dia, Pak. Mereka ini udah berteman lama lah. Ibaratnya mereka juga masing-masing dari stand up comedian. Tapi tadi kan Papa bilang appreciating the art-nya. Scene favorit sepanjang Agak Lain tadi, yang paling Papa suka yang mana? Artnya ya di chemistry-nya itu, karena mereka sudah berteman lama secara tersendiri, udah terbentuk dan kebawa ke film itu. Jadi mereka nggak kaku satu sama lain. Dan bahkan itulah yang terpenting di film, harus dapat chemistry-nya istilahnya. Dan kalau lihat film-film yang mahal banget dibikinnya, itu mereka kadang untuk mendapat chemistry yang diperlukan di film itu kadang-kadang mereka bisa 1-2 bulan bahkan 6 bulan kumpul bersama supaya dapat chemistry masing-masing dan actingnya nanti natural banget gitu loh. Apalagi kalau biayanya mahal banget. Tapi ya kita bukan soal biayanya, tetapi it's about the quality of the entertainment, mutu dari entertainment itu sendiri ke pemirsa. Kalau seseorang yang suka memang nonton film, suka film, terus dia pengen lagi nonton, kira-kira kalau diajak, lo mau nonton lagi nggak? Oh, oke, gue nonton lagi. Itu filmnya udah lumayan bagus. Dari berempat yang menurut Papa nih paling oke actingnya? Dari berempat itu? Dari berempat. Kayaknya siapa sih yang napi? Oke, Rengga. Tapi nggak jauh banget dari yang lain. Karena yang mau jadi militer itu, si Boris, membawa ke jiwa penonton kayak ngeselin gitu loh. Ini orang bego banget sih gitu. Mau ditipu orang untuk masuk militer. Nah itulah yang istilahnya the quality ya. Kadang kita bilang norak banget sih ini orang. Tetapi itu udah menjadi quality dari si aktor itu gitu loh. Karena kalau memang dia actingnya giving 100% itu udah mantep banget. Jadi sebenarnya waktu itu gue pernah ngobrol juga sama bokap Denzel Washington. Dia kok bisa sih menang di Training Day sampai menang Oscar gitu. Padahal kayak ya udah kita kayak nonton Denzel aja. Terus dari situ gue dapat ilmu juga dari bokap yang udah nonton film lebih dari 10.000 jam adalah sebenarnya tuh menilai satu film bagus apa enggak, meskipun bagus relatif ya. Tapi adalah ketika kamu nonton tuh kebawa nggak feelingnya gitu loh. Jadi kayak kesel gitu loh. Ibaratnya kalau si Boris tadi kan ada scene dimana kayak coba Pak ngeludah. Wih udah jauh banget tuh. Terus dia percaya dia mau bayar 10 juta tuh kayak lu bego banget sih. Nah menurut gue itu udah oke, fine. Nah dari situ sepanjang film akhirnya jadi believable dan enjoy buat ditonton gitu ya. Right. Scene yang paling oke lah, kayak menghibur buat Papa. Scene yang paling oke. Tadi memorable, 2 orang masuk lubang. Terus dia bilang, setannya orang Batak. Ada dramanya juga loh antara lovers lah ceritanya. Mendekati akhir film itu lumayan bagus. Kalau aku scene yang paling favorit ya, dilepas yang lucu-lucunya sih, dapat banget terus. Bagus nih gitu ya. Yang pas si ceweknya, pasangannya Benedion di film Agak Lain itu yang mau bayar gedung. Ya udah bang, pokoknya yang penting cari duit halal. Udah tuh di situ kayak wah bagus banget. Tapi bener-bener dipatahin tuh karena udah kebawa kan, gila drama banget. I love it gitu. Terus tiba-tiba dibilang asal abang cari duitnya yang halal, jangan bunuh orang gitu kan. Wah langsung kayak pecah lagi. Wah ini itu bagus sih. balik lagi gue. Oh oke komedi mantap, lagi mantap. nih. Skripnya menurut Papa gimana? Skrip untuk komedi itu nggak gampang, tapi lebih nggak gampang lagi untuk act the komik yang mereka inginkan. Walaupun tulisannya udah bagus, kalau actingnya nggak bagus, nggak entertaining. Menurut saya pribadi, udah masuk kategori yang bagus lah. Kayaknya si penulis mau itu didapat oleh actors yang diharapkan mereka. Jadi actorsnya bisa mendelivery skripnya ya? Ya, dan itu juga dari segi sutradara, cameraman untuk mengambil berbagai sudut. Kayaknya di film ini dilakukan. Agak lain ya. Karena shotnya juga oke ya, tadi banyak ya. Banyak dari segi angle daripada pengambilan actingnya itu banyak banget. Oke, tadi kan udah bagus-bagusnya tuh ya. Biar fair lah. Yang paling nggak masuk akal. Yang nggak masuk di akal ya kantor polisi ada di dekat lingkungan kuburan. Ya. Jadi ya rada aneh aja. Sama kalau orang Batak, maaf kata, saya bukan diskriminasi. Exactly. Tetapi ini kan orang udah di penjara 2 tahun lebih nih ceritanya nih. Tapi masih merelakan anak ceweknya untuk menikah dengan yang itu gitu si bapaknya itu. Gue mau jawab tadi. Dijawab. Dicuri jawabannya. Sama yang pas keluar dari penjara, moodnya nggak tahu, rasanya kayak lu baru menyebabkan kematian seseorang gitu kan ya. Meskipun karena kelalaian, bukan karena mereka membunuh gitu. Itu yang agak-agak, kalau gue sebagai harus ada yang dikritik itu kali ya. Keluar dari penjara terus kayak ya happy semua. Tapi ya udah approaching filmnya udah mau habis juga, jadi nggak masalah sih. Papa puas nggak nonton Agak Lain? Ya puas lah, karena yang tadi itu ya Dibayarin!
skala 1 sampai 10. Boleh saya katakan 7. Overall ya? Yes, overall 7. Ya. Sebagai yang udah nonton film 10.000 jam lebih lah ya. Ya, karena saya lihatnya bukan membandingin, tetapi progresifnya itu. Dan tadi saya sampaikan, it's not easy untuk mendapat acting komedi yang bisa entertain. Actingnya natural, scriptnya oke, potongan segmentsnya oke, the closure daripada film itu sendiri mendekati ending, bagus. Terus Bloopers ya. ya, bloopersnya. Bloopers itu nggak mudah loh untuk masukin. Jadi nggak main asal masukin aja. Dan itu dapat banget bahwa mereka ngerti soal bloopers dan apa yang perlu dipasang di ending daripada credits itu gitu loh. Itu bagus. Kalau aku 8 dari 10 karena menghibur, dan yang paling caught my attention adalah komedi tuh ternyata gak cuman sekedar kayak ketawa terus ya, bisa kayak roller coaster gitu, ada happy-nya, terus tadi kayak ada scene sentimental mau bayar gedung, aduh kok sedih, ada sama ibunya makan sedih gitu, terus ada ya komedinya, horornya pun juga ada gitu ya, jadi ya 8 out of 10 sih. So congrats buat tim Agak Lain semuanya. Congrats. Nih udah bisa bikin film yang menghibur berjuta-juta masyarakat juga, hopefully sampai 8 juta lah ya. Tapi ya all the best lah buat Imaginary. Semoga ada film-film berikutnya yang bisa menghibur ini dan lebih sukses lagi. Ini nama segmennya juga belum tahu ya. Pokoknya konsepnya adalah gua ngajak bokap nonton film Indonesia dan kita bahas gitu. Bisa di bioskop, bisa nanti juga di series atau di OTT semuanya. Bukan hanya ngajak, tapi traktir. Oh terakhir ya. Jadi kalau misalnya kalian punya saran namanya apa, tulis di kolom komen. Terus juga follow Instagram kita masing-masing. Aku di Kelvin Jeremy. Papa Instagramnya apa? Banyak. Das Yombing. Das Yombing. TikTok Kelvin Jeremy Yombing, dan Papa TikToknya Das Chatnun. I guess that's it for today. Dan sekali lagi, saya ditraktir. Nah, we'll see you in the next episode. Bye. Bye.